Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan semacam perjalanan waktu untuk melihat evolusi sistem pembayaran di Indonesia yang super dramatis. Bayangin aja, dari era pasar tradisional tahun 1966 yang mungkin cuma kakek nenek kita yang rasain, sampai melesat jauh ke kota-kota futuristik di tahun 2026 nanti. Seru banget kan? Karena jujur aja, teknologi pembayaran itu bukan sekedar soal uang loh. Ini benar-benar cerminan dari gimana masyarakat kita berubah dan berkembang. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya dari awal. Oke, kita mundur jauh ke tahun 1966. Waktu itu, Indonesia baru aja merombak sistem mata uangnya demi ngelawan yang namanya hiperinflasi pasca kemerdekaan. Di pasar-pasar tradisional nih, setiap transaksi, mau sekecil beli sayur atau sebesar apapun, ya murni ngandelin uang kertas dan koin secara langsung. Uang tunai benar-benar jadi rajanya. Tapi, ya coba pikirin deh. Seiring berjalannya waktu, bawa-bawa tumpukan uang fisik buat transaksi bernilai besar itu mulai berasa banget ribetnya. Belum lagi soal keamanannya, bener-bener nggak efisien. Nah, masuk ke era 70-an dan 80-an, mulai kerasa nih ada kebutuhan mendesak buat sistem yang jauh lebih aman. Bayangin, ekonomi udah makin besar skalanya. Nggak mungkin dong kita terus-terusan transaksi pakai karung berisi uang tunai. Di momen inilah, instrumen berbasis kertas mulai ambil peran yang sangat penting, khususnya buat perusahaan-perusahaan besar yang tiap hari muterin dana dalam jumlah fantastis. Terus, muncullah inovasi keren pertama di tahun 1972. Namanya Billiard Giro. Kenapa ini dibilang penting banget pada masanya? Jawabannya simpel. Keamanan. Beda banget sama uang tunai atau cek biasa, Billiard Giro ini murni cuma perintah buat mindahin dana antar rekening. Jadi semisal selembar Billiard Giro ini hilang atau jatuh di jalan, orang lain gak bakal bisa nyairin itu jadi uang tunai. Ini tuh ibarat langkah pertama yang pelan-pelan ngelepasin masyarakat, terutama dunia bisnis, dari keharusan mutlak memakai uang fisik. Sekarang, kita percepat sedikit waktunya ke awal tahun 90-an ya. Kita mulai masuk ke era perbankan modern nih. Dan kemunculan mesin ATM yang ikonik banget. Ini jadi titik di mana masyarakat mulai kenalan sama sepotong kartu plastik kecil yang pelan tapi pasti mulai gantiin fungsi dompet tebal mereka. Pergeseran perilaku ini terjadi secara masif banget loh. Kartu ATM dan debit sukses merevolusi gaya hidup sehari-hari kita. Tapi jalan ceritanya nggak selamanya mulus. Di periode tahun 1997 sampai 1998, Indonesia dihantam badai besar. Krisis finansial Asia. Rupiah anjlok parah, nilainya jatuh, dan inflasi meroket tajam. Di momen kritis inilah, pemerintah dan Bank Indonesia dipaksa buat ngambil langkah stabilisasi yang ekstra ketat. Mereka harus ngerombak sistem keuangan dan bikin kontrol moneter yang jauh lebih efisien. Siapa sangka, krisis berat ini justru jadi semacam katalis tersembunyi yang dorong kita buat lebih melek sama digitalisasi. Masuk ke milenium baru, inovasi benar-benar meroket tajam. Mulai dari eksperimen awal yang namanya uang elektronik di tahun 2006, terus muncul regulasi resminya di tahun 2009, sampai akhirnya ada sebuah gerakan revolusioner di tahun 2014. Uang kertas dan koin yang biasa kita pegang pelan-pelan mulai berubah wujud jadi sesuatu yang benar-benar beda. Nah, di tahun 2009 ini, Bank Indonesia ngambil langkah yang sangat fundamental. Mereka secara resmi ngasih label buat produk prabayar ini sebagai uang elektronik atau yang lebih kita kenal dengan e-money. Kenapa ini penting? Karena e-money ini beda loh sama kartu ATM atau debit biasa yang nyambung langsung ke rekening tabungan bank kita. Regulasi ini jadi semacam pintu gerbang. Nggak cuma perbankan aja, tapi sekarang operator seluler dan perusahaan teknologi juga bisa ikut turun tangan bikin alat pembayaran masa depan. Terus sampailah kita di tahun 2014, sebuah tahun yang monumental banget. Bank Indonesia ngerilis inisiatif GNT alias Gerakan Nasional Non-Tunai. Kesadaran kalau ngurusin uang tunai itu mahal dan gak efisien sama sekali yang memicu gerakan ini. GNT ini ibarat fondasinya, landasan pacu yang emang sengaja dibangun buat nyiapin masyarakat nyambut ledakan inovasi digital yang bakal segera datang. Coba ingat-ingat lagi deh periode antara tahun 2015 sampai 2019. Tiba-tiba aja dompet digital, mobile banking, dan scan QR itu membanjiri keseharian kita. Kecepatan perubahannya benar-benar drastis. Institusi perbankan yang tadinya berupa gedung-gedung beton besar, sekarang secara harfiah pindah ke dalam genggaman tangan kalian sendiri. Kalau kita lihat datanya, lonjakannya itu tak terbantahkan.
Dari tahun 2015 sampai 2019, kita-kita ini mulai ngerasa super nyaman ninggalin uang fisik di rumah. Ada peningkatan yang luar biasa pada jumlah instrumen pembayaran elektronik yang beredar. Kartu ATM dan debit mulai mendominasi hampir setiap aspek transaksi harian kita. Dan coba dengerin angka yang satu ini, siap-siap kaget ya, 241,2%. Sekali lagi, 241%. Itu adalah lonjakan jumlah transaksi uang elektronik yang tercatat di tahun 2019 kalau dibandingin tahun sebelumnya. Gila kan? Ini jadi bukti kuat kalau masyarakat kita itu bukan sekedar ikut-ikutan tren doang, tapi emang punya selera yang masif banget sama kepraktisan dompet digital. Tepat sebelum pandemi datang, kontras antara sistem lama sama sistem baru ini berasa banget, terutama buat teman-teman di sektor UMKM. Cara lama itu kan pakai uang tunai ya, artinya rentan dapat uang palsu, ribet cari uang kembalian, belum lagi pencatatan buku manual yang bikin pusing. Terus datanglah cara baru yang nawarin kode QR. Tapi masalahnya waktu awal-awal itu, tiap aplikasi punya kode QR sendiri-sendiri. Meja kasir malah jadi penuh sesak sama stiker dan bikin bingung pedagang maupun pembelinya. Makanya, sebuah standar tunggal jadi hal yang sangat mendesak. Dan momen penentuannya pun tiba di tanggal 1 Januari 2020. Bank Indonesia akhirnya mewajibkan semua penyedia layanan pembayaran buat pakai satu standar yang sama, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Waktunya itu pas banget, ibarat diselamatin di detik terakhir. Soalnya cuma beberapa bulan setelah itu, pandemi COVID-19 melanda dan ngubah dunia. Tiba-tiba aja QRIS bukan lagi sekedar inovasi, dia benar-benar berubah jadi alat bertahan hidup. Dampaknya, wah, eksponensial banget. Selama tahun 2022 sampai 2023, rasa takut buat kontak fisik gara-gara pandemi maksa jutaan orang yang tadinya mungkin masih ragu, akhirnya ngedownload aplikasi digital. Mereka mulai terbiasa nge-scan QRI sekedar buat bertahan hidup dan menuhin kebutuhan sehari-hari dengan aman. Efek positif ini juga nular luas ke para pedagang dan UMKM. Dan hebatnya lagi, adopsi masif ini nggak cuma numpuk di Pulau Jawa atau kota-kota besar aja loh, tapi merata secara nasional. UMKM pada senang banget karena mereka nggak perlu lagi repot daftar ke banyak platform yang beda-beda. Cukup satu kode QRIS aja, mereka udah bisa terima duit dari bank atau e-wallet manapun. Ini jelas ningkatin pendapatan mereka secara signifikan. Sebagai puncak dari ledakan digital ini, mari kita renungkan statistik yang mencengangkan ini. Pada bulan Desember 2022 aja, data Bank Indonesia nyatat ada 1,39 miliar transaksi uang elektronik di Indonesia. Dan kalian tahu nilainya berapa? Sekitar 142 triliun rupiah. Cuma dalam waktu 1 bulan. Skala ekonomi digital kita benar-benar udah sampai di titik yang gak bakal pernah terbayang kalau kita nengok lagi ke tahun 1966 dulu. Terus, kemana arah kita selanjutnya? Kalau kita ngomongin proyeksi menuju tahun 2026 dan seterusnya nih, saat uang fisik udah mulai langka dan landscape digital udah makin dikuasain sama perusahaan swasta, jawabannya ternyata ada pada mata uang digital milik Bank Sentral. Mari kenalan sama proyek Garuda. Ini adalah inisiatif strategis yang diluncurin sama Bank Indonesia di akhir tahun 2022 lalu. Intinya, proyek Garuda ini adalah langkah eksplorasi komprehensif buat ngerancang dan nerbitin Central Bank Digital Currency atau CBDC punya kita sendiri, namanya Rupiah Digital. Karena sistem ini emang disiapin buat bisa beroperasi sampai ke dunia realitas virtual, Web 3.0, dan seluruh ekosistem digital masa depan kita. Nah, kalian mungkin nanya gini, terus apa bedanya rupiah digital sama saldo e-wallet yang saya punya sekarang? Pembeda paling fundamentalnya itu ada di resikonya. Saldo e-money atau kartu debit kalian itu, hitungannya adalah klaim terhadap bank komersial atau perusahaan swasta penyedia aplikasinya. Kalau perusahaannya bermasalah, uang kalian bisa aja ikut beresiko. Sebaliknya nih, rupiah digital itu adalah uang tunai dalam bentuk kode digital yang diterbitin langsung sama Bank Indonesia. Ini adalah klaim berdaulat yang sepenuhnya bebas dari risiko gagal bayar. Jadi, poin utama dari proyek Garuda ini benar-benar visioner banget. Bank Indonesia sadar di luar sana mulai muncul ancaman kayak shadow currency atau aset kripto swasta yang bisa ganggu stabilitas. Rupiah digital ini dirancang khusus buat mastiin kalau kedaulatan mata uang resmi negara kita tetap kokoh, gak goyah sama sekali di era tanpa batas ini. Mata uang ini dibikin buat ngintegrasiin ekonomi digital kita secara menyeluruh, dari ujung ke ujung. Dan asal tahu aja, Indonesia nggak sendirian dalam hal ini.
Di seluruh dunia, bank sentral dari berbagai negara juga lagi balapan ngeluncurin mata uang digital mereka masing-masing. Perkembangan eksperimen CBDC global ini jalannya ngebut banget loh. Lewat proyek Garuda, Indonesia secara aktif lagi ngamanin posisinya di dalam landscape keuangan global yang makin canggih ini. Kalau kita flashback lagi ke belakang, dari zaman pasar tradisional yang penuh lembaran uang kertas kusut, melintasi era kartu plastik, dan scan kode QR, sampai akhirnya kita tiba di ambang peluncuran rupiah digital. Pada akhirnya, semua kompleksitas dan kejeniusan teknologi infrastruktur ini cuma bermuara pada satu prinsip pokok. Teknologi pembayaran berevolusi buat bikin hidup kita jauh lebih gampang. Semuanya demi mastiin kesejahteraan ekonomi kita tumbuh dengan efisien dan pastinya aman. Nah, sebagai penutup eksplorasi seru kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Nanti, waktu kita udah makin melangkah jauh ke dunia yang dipenuhi oleh kecerdasan buatan, antar muka masa depan dan mata uang digital, apakah uang tunai fisik suatu hari nanti cuma bakal jadi artefak usang di dalam museum, ataukah wujud fisik dan digital ini bakal terus hidup berdampingan buat selamanya? Coba deh bayangin apa yang kira-kira bakal ada di dalam dompet virtual kalian di tahun 2026 nanti. Terima kasih banyak udah ngikutin perjalanan evolusi yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa